Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, jumpa lagi bersama Bagi Kode, tempat berbaginya coding. Video kali ini kita nggak bakalan ngoding ya. Saya nggak bakalan nyentuh keyboard dan mouse ini. Saya bakalan sharing sedikit mengenai UPS yang udah saya pakai selama kurang lebih 2 tahun. Pemakaiannya cukup barbar karena saya sangat jarang mematikan UPS ini. Kenapa? Karena di UPS ini saya aktifkan juga sebuah modem WiFi yang tentu aja kita pakai selama 24 jam. Ya nggak 24 jam juga sih ya. Pasti 12 atau 18 jam kayak gitu ya. Jadi UPS-nya jarang banget mati. Nah, UPS ini saya beli kurang lebih 2 tahun yang lalu. Brandnya Ica, tipenya CE1200. Kalian bisa cek reviewnya di sebelah sini ya. Itu ada review singkat menurut saya. Nah, pengalaman saya menggunakan UPS ini cukup bagus ya. Artinya listrik di rumah ini kan kadang stabil, kadang enggak ya. Nah, saya dulu pernah pertama kali beli PC, jadi PC-nya itu sering restart sendiri. Dan saya juga nggak punya stabilizer, jadi saya nggak tahu gimana ngeceknya. Nah, saya iseng baca-baca, dan ternyata karena apa? Karena listriknya, bukan karena virus atau sebagainya. Jadi PC ini sempat juga saya install ulang kayak gitu ya. Karena dari tokonya katanya mungkin ada virus dan sebagainya. Tapi ternyata nggak ada. Habis diinstal ulang juga tetap sama, sering restart. Akhirnya saya beli UPS merek Ica CE1200 ini. Dan semua kendala itu pun hilang. Termasuk ketika mati lampu atau listrik padam, itu saya bisa menggunakan PC ini kurang lebih 30 menit. Jadi saya pernah mencoba saat itu kan saya lagi bermain Dota terus mati lampu. Kebetulan modem juga colok ke UPS jadi tetap aktif. Nah, saya bermain sampai videonya selesai atau sampai gamenya selesai. Dan itu cukup lama, setengah jam lebih kayaknya. Nah, saya ingin menyampaikan bahwa UPS ini hanya bisa bertahan selama 2 tahun. Karena kemarin ada event listrik di sini itu menjadi tidak stabil. Pertama kali triggernya itu dari turun listriknya padam, terus setelah listriknya yang menyala, itu listriknya nggak stabil, jadi UPS saya nggak berfungsi dengan sebagaimana mestinya, listriknya nggak masuk, tenaganya cuma datang dari power aki doang. Jadi saya kira UPS-nya rusak ya atau gimana. Saya coba cari-cari di internet masalah UPS dan memang ada beberapa masalah misalnya kayak komponennya rusak atau baterainya jadi kembung dan sebagainya itu ya. Nah, saya berasumsi mungkin akinya juga rusak gitu ya. Jadi saya beli aki yang baru dengan tipe yang sama, dengan brand yang beda, tetapi tipe yang sama. Maksudnya voltasenya juga sama, terus ukuran baterainya juga sama. Dan ternyata setelah saya coba itu tetap apa? Tetap nggak aktif gitu ya. Powernya tetap datang dari aki, sedangkan dari listrik dia nggak mau. Kemudian saya coba untuk beli stabilizer. Dan setelah saya colokin stabilizer ke UPS, jadi stabilizer, maksud saya kayak gini. Jadi listrik, stabilizer, terus UPS. Dan ternyata UPS-nya hidup, bisa masuk. Dan setelah saya lihat secara sesama, ternyata memang benar. Listriknya itu nggak stabil, turun naik, turun naik. Jadi kan kalau stabilizer kan ada bunyi-bunyinya gitu ya. Nah, saya tahu dari situ, terus saya cek di garisnya itu emang dia turun naik, turun naik. Jadi mungkin untuk mengamankan si UPS dan juga tegangan yang ada komponen barang yang ada di UPS tersebut, UPS ini lebih memilih untuk tidak mengaktifkan pengambilan sumber daya dari listrik, sehingga dia powernya datang dari aki saja. Jadi UPS-nya nggak rusak, cuman listriknya nggak stabil, jadi UPS-nya nggak mau ngambil listrik dari situ. Nah, buat kalian yang pengen beli UPS, brand ini mungkin cocok buat kalian ya. Cuman saran saya jangan terlalu barbar kayak saya. Mungkin kalau misalnya kalau kalian nggak lagi make, kalian matiin aja. Jadi jangan selalu di on 24 jam kayak saya.
karena baterainya lumayan mahal. Itu kalau kalian beli dengan brand yang sama bawaannya ya, itu kan baterainya ada dua aki, tipenya yang 7 ampere, itu harganya sekitar 250-an. Jadi kalau kalian beli dua berarti 500 ribuan. Nah kalau kalian beli yang baru itu kan sejutaan, berarti di situ cuman ada selisih 500 ribu. Itu pun kalau bener baterainya yang rusak. Kalau misalnya komponen yang lain yang rusak, ya rugi juga kan 500 ribu. Mending beli yang baru gitu kan. Nah itu sih yang pengen share. Semoga bermanfaat buat kalian. See you guys, sampai jumpa di sharing berikutnya.